kala, ada seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia bernama Prabu Tapa Agung. Ia memiliki dua orang putri yang sangat cantik. Mereka adalah Purbasari si bungsu dan Purbararang si sulung. Suatu hari, sang Prabu merasa risau karena sampai saat ini belum menemukan pewaris tahta yang tepat untuk menggantikannya. Duh Gusti, umurku sudah lanjut usia, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas untuk mewarisi dan meneruskan pekerjaan ini. Pada suatu malam, ketika Prabu Tapa Agung tidur, ia bermimpi. Wahai raja yang baik, jangan risau, sudah saatnya kamu beristirahat. Tinggalkanlah istana dan berikanlah tahta itu kepada putri bungsu Purbasari. Laksanakanlah keinginanmu untuk jadi pertapa. Keesokan harinya, hormat kami ayahanda. Bangunlah wahai putri-putriku. Hari ini telah ayahanda tetapkan bahwa yang akan mewarisi tahta kerajaan ini ialah Purbasari. Mohon ampun ayahanda, apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan yang mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararan? Ia lebih pantas dibandingkan Ananda. Mohon ampun Prabu, benar yang dikatakan Purbasari Prabu, bahwa Purbararanglah yang lebih pantas dibanding Purbasari. Tidak, Purbasarilah yang lebih pantas. Ayahanda percaya bahwa Purbasari bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apa-apaan ini? Ayah, kenapa si kecil ini yang menerima tahta? Bukan aku. Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak memakai mahkota itu. Tidak begitu, Purbararang anakku. Kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Benar ayahanda, seharusnya kakaklah yang menerima tahta ini, bukan aku. Kakaklah yang pantas. Justru karena kemuliaan hatimu itu, aku memilihmu anakku. Kau pasti akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyatmu, nak. Terima kasih ayah. Ayah terlalu memuji. Saya khawatir ayah akan kecewa jika nanti saya tidak sesuai dengan harapan ayah. Tunggu saja, pasti akan tiba saatnya akan datang kutukan pada kerajaan ini. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini. Baik, Paduka Prabu. Purbararang bergegas mengajak tunangannya, Pangeran Indrajaya, untuk menemui dukun pelet bernama Nironde. Mereka melengos dengan semangat yang menggebu untuk menyingkirkan Purbasari. Kang Mas, aku sudah muak dengan Purbasari. Aku akan buat perhitungan dengannya. Bagaimana caranya? Kamu ini jangan mengada-ngada seperti itu. Dia kan adikmu sendiri. Salah dia sendiri jadi penggantinya ayah. Makanya aku ajak kamu ke sini. Sebelumnya aku belum pernah ke sini. Memangnya ini rumah siapa? Ini loh Mas, tempatnya Nironde. Apa? Ini ronde. Kamu mau beli wedang ronde saja kok jauh-jauh ke sini? Dekat kerajaan kan ada. Nironde muncul dengan tongkat sihirnya. Apa gerangan yang membawa kalian ke sini? Maafkan kami Mbah. Ini calon suami saya. Tidak bermaksud menyepelekan Mbah. Kami ke sini ingin meminta bantuan. Bantuan apa yang kalian butuhkan dariku? Begini Mbah, saya ingin membuat tahta kerajaan yang jatuh ke tangan Purbasari berpindah kekuasaan kepadaku. Oh, masalah yang mudah. Setelah meyakinkan bahwa itu masalah yang mudah, Nironde mulai membuat ramuan. Apa itu Mbah? Aku sebelumnya tidak pernah melihat benda seperti itu. Ini dia. Ini adalah ramuan
untuk kalian berikan kepada Purbasari. Apa bisa, Mbah? Ya, percayakan saja semuanya padaku. Baiklah, Mbah. Ketika penjaga istana sedang beristirahat, Purbararang dan Indrajaya pun memasuki kamar Purbasari. Ayo cepat, taburkan boreh itu, Kanda. Ya, Dinda. Tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Ayo kita pergi. Selesai dari itu semua, mereka pun keluar dari kamar Purbasari. Keesokan harinya, Purbasari terbangun dari tidurnya dan mengambil cermin yang ada di atas mejanya. Ada apa ini? Tidak! Wajah Purbasari bentol-bentol tak karuan, sehingga menimbulkan kepanikan di dalam istana. Raja nampak mondar-mandir melihat kejadian aneh yang menimpa putrinya. Ia memutuskan untuk memanggil semua pejabat kerajaan untuk berkumpul. Ada apa dengan wajahmu, putriku? Padahal selama ini kamu tidak alergi dengan apapun. Apa mungkin kamu salah makan? Tidak, Ayahanda. Aku juga tidak tahu. Pasti ini kutukan. Iya, kutukan karena Ayahanda tidak mengindahkan peringatan saya kemarin. Bagaimana, Patih? Maaf, Baginda. Saya juga tidak tahu gerangan apa yang membuat Tuan Putri seperti ini. Kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, bisa menimbulkan aib dalam kerajaan dan bisa menyebabkan keruntuhan. Karena kerajaan ini dipimpin oleh seseorang yang buruk rupa. Apa kata rakyat? Lalu, Satu-satunya cara hanyalah ayah harus mencabut keputusan kemarin dan menyerahkan tahta kerajaan ini kepadaku. bagaimana, Patih? Mungkin itu jalan yang terbaik. Bagaimana dengan Purbasari? Ayahanda, Ananda tidak ingin bila Purbasari masih tinggal di istana ini, karena dikhawatirkan penyakitnya akan menular kepada seluruh rakyat. Betul yang dikatakan Purbararang, Prabu. Apakah Prabu ingin semua rakyat tertular dengan penyakitnya yang aneh itu? Asingkan saja ia ke hutan. Purbasari, putriku. Ayahanda tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kau akan ayah asingkan sementara waktu ke hutan. Karena ayahanda pun tak kuasa bila melihat rakyat kita menderita. Seperti yang dikatakan Purbararang dan Indrajaya. Maafkanlah ayahandamu, putriku. Tidak apa, Ayahanda. Ananda ikhlas bila harus meninggalkan istana dan tinggal di hutan. Patih, bawa putriku ke hutan. Baik, Paduka Prabu. Sesampainya di hutan, Tuan Putri, bersabarlah. Jadikan pembuangan ini sebagai kesempatan bertapa. Memohon perlindungan dan kasih sayang para penghuni kayangan. Baik, Lengser. Akan selalu kuingat petuahmu itu. Jangan khawatir, aku akan sering kemari dan mengirim persediaan. Terima kasih, Patih. Akhirnya Patih meninggalkan Purbasari sendirian di tengah hutan. Purbasari merasa begitu kesepian. Namun, seiring berjalannya waktu, ia berteman dengan hewan-hewan di hutan itu. Sedangkan Purbararang memimpin kerajaan dengan kejam. Raja Prabu semakin tua dan sakit-sakitan, merasakan penderitaan putri tercintanya, Purbasari. Di tempat lain, tepatnya di Kayangan, ada seorang dewa muda tampan yang bernama Guru Minda. Ia melakukan kesalahan sehingga dikutuk turun ke bumi oleh dewa tertinggi. Tetapi tidak dalam wujud manusia, yaitu dalam wujud lutung, yang kemudian dipanggil Si Utung. Si Utung berjalan ke sana kemari, hingga pada suatu hari, dia melihat seorang putri yang tidak begitu cantik sedang bermain air di sungai. Dia intip putri tersebut, dan ia mencuri selendangnya. Aduh, siapa yang mengambil selendangku? Si ikan. Dia mana mungkin bisa. Tolong!
Siapa yang mencuri selendangku? Mengakulah. Lantas, siapa manusia yang ingin tinggal di hutan ini kecuali aku? Sayembara, sayembara. Siapa yang mengembalikan selendangku? Kalau perempuan, akan kujadikan saudara. Kalau laki-laki, akan kujadikan suami. Tiba-tiba, si Utung mengembalikan selendang Purbasari. Seiring waktu berlalu, hubungan antara Purbasari dan si Utung semakin dekat. Sementara itu, di kerajaan, keangkaan-murkaan semakin merajalela. Purbararang semakin bertindak sewenang-wenangnya. Hai Aki, apa yang telah terjadi di hutan? Mengapa sangat menjadi buah bibir warga? Cuk, hutan kini menjadi taman. Ada jamban salaka yang sangat indah. Dan belum lagi pimpinan seekor lutung yang sangat besar. Seekor lutung itu menyebabkan kami tidak berani memasuki taman itu, Cuk. Apa kau yakin? Saya yakin, Cuk. Sudah banyak rakyat yang pergi ke jamban salaka tersebut dan mereka bertemu dengan seekor lutung dan diserangnya. Sehingga membuat mereka semua takut ke sana, Cuk. Di tempat lain di kerajaan, Patih, aku semakin tak mengerti dengan semua yang telah dilakukan oleh Purbararang. Kerajaan jadi kacau balau. Oh iya, Patih. Apakah kamu sudah menjenguk Purbasari? Belum, Baginda. Sejak 2,5 tahun yang lalu. Tolong kamu jenguk dia. Mungkin dia membutuhkan bantuan dan bawa dia pulang. Baik, Baginda. sementara itu, di hutan, terjadi kejadian tak terduga ketika putri berjalan seraya mengurai rambutnya menuju ke sungai untuk mandi. Purbasari, sungguh kasihan engkau. Ia pasti sangat cantik jika kulitnya tidak bentel-bentel seperti itu. Dan sepertinya ada yang tidak wajar pada penyakit Purbasari. Aku harus menolongnya. Purbasari kemudian menuju sungai untuk mandi. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Purbasari, sebelum kamu mengerjakan apapun, berdoalah. Sebelum kamu makan, berdoalah. Sebelum kamu bekerja, berdoalah. Sekarang saat kamu mandi, berdoalah. Semoga itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Purbasari mencoba mencari dari mana asal suara itu. Namun, akhirnya ia reka dan memilih untuk memulai mandi. Semoga penyakit ini dapat hilang ketika aku mandi. Akhirnya, keajaiban pun datang. Semua bentol-bentol di kulit Purbasari pun amblas. Lenyap tidak tersisa. Kecantikannya pun terpancar. Syukurlah penyakitku dapat benar-benar hilang. Kemudian dia menemui si Utung dan bercanda bersama sebagai wujud rasa syukurnya. Dari kejauhan, nampak Patih datang. Patih pun terkejut melihat penampilan baru dari Purbasari. Tuan Putri? Tuan Putri sudah sembuh sekarang. Sudah, Patih. Ada urusan apa engkau datang kemari? Apakah keadaan ayah baik-baik saja? Apakah keadaan kerajaan juga baik-baik saja? Saya datang ke sini atas perintah dari ayahanda Tuan Putri. Beliau sakit-sakitan. Beliau sangat mencemaskan Tuan Putri. Semenjak Tuan Putri diusir dari kerajaan, keadaan kerajaan pun kacau balau. Lalu bagaimana, Patih? Baginda berharap Tuan Putri berkenan untuk kembali lagi ke istana. Apakah mereka akan menerimaku, Patih? Terutama kakakku. Lagi pula, aku sudah merasa nyaman di sini. Aku punya banyak teman di sini. Namun, aku juga rindu dengan kerajaan. Setelah mempertimbangkan banyak hal, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana. Baiklah. Aku akan kembali ke istana. Si Utung pun tertunduk lesu mendengar kalimat itu. Dia merasa kecewa. Ada apa, Lutung? Apakah kau kecewa denganku? Tenang saja. Aku akan membawamu ke istana. Aku dulu pernah berjanji, siapapun yang mengembalikan selendangku, akan kujadikan pendamping hidupku. Akan kupenuhi janji itu, Lutung. Di istana,
Semua penghuni kerajaan bersorak-sorai melihat kepulangan Putri Purbasari dari hutan belantara. Putri Purbararang khawatir posisinya akan terancam. Ia tahu bahwa sebagian besar pejabat istana dan juga warga tidak menyukainya. Mereka pasti dengan senang hati akan memintanya mundur dan digantikan oleh adiknya. Ia harus memikirkan segala macam cara untuk mempertahankan posisinya. Setelah berpikir sangat keras, Purbararang kemudian berlari tergesa-gesa untuk menemui ayahnya. Ayahanda, aku minta untuk diadakan sayembara. Pemenangnya akan menerima tampuk kerajaan, sedangkan yang kalah harus dihukum pacung. Baiklah, aku menyetujuinya. Prabu yakin putri bungsunya dapat memenangkan pertandingan. Meskipun begitu, Prabu Tapak Agung juga berdoa untuk melindungi Putri Purbasari. Putri Purbasari termenung mendengar tantangan kakaknya. Ia tahu kakaknya akan melakukan segala cara untuk memenangkan sayembara ini. Jangan khawatir Putri, kan ada aku. Perlombaan pertama adalah memasak. Peraturannya adalah siapa yang paling cepat menyajikan makanan dan paling lezat dialah yang akan menjadi pemenangnya. Dari awal sayembara dimulai, terlihat bahwa kekuatan mereka tidak seimbang. Putri Purbararang dibantu oleh juru masak istana yang sangat ahli. Sementara Putri Purbasari hanya ditemani si Utung. Diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, si Utung meminta bantuan para bidadari untuk membantunya dan Purbasari. Juru masak yang sudah terbiasa menghidangkan makanan-makanan lezat bekerja sangat cepat. Dalam setengah jam saja, hidangan lengkap sudah hampir selesai. Di sisi lain, meskipun hanya berdua, kecepatan kerja mereka tidak kalah dengan kubu kakaknya. Bahkan, hidangan mereka telah siap dihidangkan sebelum setengah jam. Hanya Utung yang bisa melihat puluhan bidadari yang ikut memotong, mengupas, dan meniup api supaya pekerjaan Putri Purbasari cepat rampung. Seorang bidadari juga menaburkan bumbu rahasia kayangan yang akan melezatkan masakan hingga rasanya tiada tara. Dengan ini, saya putuskan Putri Purbasari yang memenangkan babak pertama. Saya pecat kamu. Sana pergi. Lihat Purbasari, kali ini habislah kau. Putri Purbararang memiliki panjang syal pas selutut. Giliran Putri Purbasari menunjukkan sialnya. Semua menahan nafas ketika juri mengukur sial Purbasari. Putri Purbasari memiliki panjang syal semata kaki. Rakyat bersorak-sorai, sementara Putri Purbararang makin memerah mukanya. Karena tinggi Putri Purbararang dan Putri Purbasari sama. Maka, juri menyatakan Putri Purbasari kembali menang. Putri Purbararang dengan kesal melemparkan syalnya. Ya, seharusnya memang pemenangnya sudah pasti Putri Purbasari. Tapi, Putri Purbararang bersikeras untuk tetap melaksanakan perlombaan ketiga. Seorang ratu haruslah memiliki pasangan yang bisa dibanggakan. Apa kata negara tetangga jika suami ratu buruk rupanya? Putri Purbasari memerah. Ia tersinggung mendengar sahabatnya Dina. Lalu si Utung menenangkannya. Sabar Putri,
Biarkan ia bahagia sejenak. Nanti kita lihat apakah setelah ini ia bisa tertawa. Putri Purbasari berusaha tenang, meskipun ia tetap khawatir. Karena lomba ketiga ini merupakan penentuan pasangan mana yang lebih gagah dan tampan. Ya sudah jelas, Putri Purbararang berada di atas angin. Pangeran Indrajaya memang sangat gagah dan tampan. Sedangkan Putri Purbasari tidak memiliki pasangan. Selain si Utung tentunya, yang selalu setia menemaninya. Tetapi, haruskah ia mengakui Utung sebagai pasangannya? Hei Purbasari, kali ini kau kalah. Semua pasti setuju kalau pasanganku jauh lebih tampan dibanding Lutungmu itu. Putri Purbararang tertawa geli hingga keluar air mata. Tak seorang pun yang ikut tertawa bersamanya. Rakyat tertunduk sedih membayangkan kejadian buruk yang akan menimpa Putri Purbasari. Tunggu! Sebuah suara menghentikan tawa Putri Purbararang. Semua mencari asal suara tersebut. Utung berdiri tegak di kedua kakinya. Bulu-bulunya yang hitam dan lebat berkibar ditiup angin. Kelihatannya lucu, tapi tak ada yang tertawa. Rakyat semakin sedih melihat penampilan si Utung. Dengan tenang, Utung menatap Putri Purbasari yang juga menatapnya dengan penasaran. Putri, aku sudah berjanji untuk selalu menolongmu. Tapi kali ini aku tidak bisa menolongmu, terkecuali. Kecuali apa, Tung? Kecuali Putri menerimaku sebagai pasangan sejatimu. Rakyat bergemuruh tidak setuju. Putri Purbararang semakin terkikik geli. Putri Purbasari dengan tenang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang lebih pantas menjadi pasanganku selain kamu, Tung. Di saat semua memalingkan muka karena jijik melihat Utung, Purbasarilah satu-satunya yang mau menemani Utung. Terpenggelegar di siang bolong. Putri Purbasari terpekik histeris. Sontak semua memandang ketakutan ke tempat Utung berdiri. Petir itu menyambar tepat ke badan Utung yang langsung dipenuhi asap. Utung, di mana kamu? Keajaiban terjadi saat asap tebal perlahan-lahan menipis. Di tempat itu, berdirilah seorang pemuda yang ketampanan dan kegagahannya sulit dilukiskan kata-kata. Rakyat terpana, Putri Purbararang ternganga lebar. Putri Purbasari menatap bingung. Ia masih mencari sisa-sisa tubuh si Utung. Mana mungkin lenyap begitu saja. Siapa yang kau cari, Putri? Utung, di mana dia? Inilah aku, si Utung. Bagaimana bisa engkau adalah Utung? Hei pemuda tampan, jangan main-main. Sebaiknya kau keluar dari lapangan ini. Aku akan segera menghukum Pacung Purbasari karena dia telah kalah dalam perlombaan ini. Pemuda itu tetap berdiri gagah di tengah lapangan, melindungi Purbasari dari jangkauan Putri Purbararang. Baiklah, aku perkenalkan diriku. Namaku Guru Minda. Saya adalah seorang dewa yang sedang dihukum dan diperintahkan untuk turun ke bumi. Kutukanku akan luntur jika ada seseorang gadis yang benar-benar tulus menerimaku sebagai pasangan sejatinya. Nah sekarang pilihlah, siapakah yang lebih tampan dan gagah, apakah Pangeran Indrajaya atau aku? Rentak, rakyat menyerukan namanya dan menunjukkannya. Artinya, Putri Purbasari memenangkan ketiga lomba tersebut. Putri Purbararang kalah. Rakyat berseru-seru meminta Putri Purbararang dihukum pancung. Putri Purbararang terduduk lemas. Ia menangis menyesal akibat kesombongannya. Disadarinya, saat ia benar-benar tersudut, tak ada seorang pun yang sudi menolongnya. Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakak boleh tetap menjadi ratu, asalkan kakak berjanji akan memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Putri Purbararang begitu tersentuh dengan kebaikan hati adiknya. Kau memang sangat baik hati Purbasari. Setelah semua kejahatan yang aku lakukan, kau dengan mudah memaafkanku. Kaulah yang seharusnya menjadi ratu. Aku sekarang sadar, mahkota ini lebih pantas berada di kepalamu. Maafkan aku, Purbasari. Dari sejak dahulu, aku sudah memaafkan Kakanda. Maafkan saya pula, Purbasari. Hari itu, istana begitu gemerlap. Penobatan ratu baru berlangsung meriah, namun khidmat.
Hari itu juga dilangsungkan pernikahan Putri Purbasari dan Guru Minda. Semua senang, semua bahagia, dan kisah ini pun berakhir bahagia.